Senam ibu-ibu yang selalu rutin saya ikuti ini jangan dianggap enteng karena ini 30 menit lebih berkegiatan aktif, bergaya hidup sehat ini dampaknya sangat signifikan untuk mengurangi potensi masalah kesehatan di masyarakat. Dan kalau ini kita bikin masif, seluruh wilayah Indonesia mengadopsi secara disiplin. Seperti ibu-ibu di sini di gelanggang olahraga remaja Jakarta Selatan, di mana di absen semuanya dan ada rekam jejaknya setiap minggu beraktivitas seperti ini. Dan kalau misalnya bisa dibudayakan setiap hari 30 menit saja, ini akan secara signifikan merupakan kegiatan promotif preventif, kegiatan mencegah penyakit yang nanti akan kita coba bicarakan, diskusikan dan sebagai solusi Prabowo Sandi untuk masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Karena kami melihat, Prabowo Sandi melihat bahwa anggaran kesehatan itu titik beratnya masih di rehabilitatif dan kuratif, dan ini semakin meningkat. Sementara anggaran untuk pencegahan seperti promotif preventif, gaya hidup sehat, diagnosa secara dini, kita mengejar bola ketuk pintu seperti di Jakarta, itu masih minim anggarannya. Ini yang akan kita lakukan secara bertahap, kegiatan masyarakat yang diarahkan kepada bergaya hidup sehat dalam upaya pencegahan penyakit. Kalau fasilitas kan tidak semua seperti di Jakarta juga, Pak? Ya, fasilitasnya berarti harus dibangun. Dan sebelum dibangun, kita harus berkolaborasi, kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, juga pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan sekolah. Karena kalau misalnya fasilitas pemerintah belum ada, bisa digunakan fasilitas-fasilitas milik misalnya milik dunia usaha, milik swasta, milik masyarakat, dikonversi dengan kemitraan polanya. Bang Sandi, untuk persiapan debat di sisa besok sampai minggu ini, yang serius dan yang santai seperti apa? Ini bagian dari yang serius. Belum ada yang santai, ya paling sama keluarga. Ada acara mungkin doa bersama, mau relax karena pasukan sudah difinalkan hari ini, dan besok mungkin sudah jauh lebih relax. Hari Minggu juga sudah tidak ada kegiatan yang memberikan masukan lagi, hanya pemantapan. Tapi memang saya harus terus menyiapkan diri karena ini topiknya sangat luas. Saya ingin tampil apa adanya, tidak selalu di coaching gitu. Saya ingin menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, keluhan dan harapan masyarakat yang saya tangkap di hampir 1.500 titik kunjungan. Insya Allah minggu depan atau 10 hari lagi kita mencapai titik ke 1.500. Banyak sekali bekal yang disampaikan oleh masyarakat yang ingin diangkat dalam forum debat ketiga ini. Ini harapan mereka dan bagaimana Prabowo Sandi menghadirkan solusi yang bisa dimengerti masyarakat, karena sebetulnya pilihannya mudah. Kalau mau meneruskan seperti yang ada, tentunya pilihannya adalah 01. Kalau mau ada perubahan itu direpresentasikan di bidang tenaga kerjaan itu oleh Prabowo Sandi. Ini yang kita ingin yakinkan masyarakat untuk jauh lebih mantap memilih. Kalau tadi simulasi rencananya kalau nggak salah hari ini ada simulasi. Itu apa Pak? Yang soal durasi waktu karena ya latihan waktu, latihan materi, latihan gesture, dan latihan juga ya tentunya yang berkaitan dengan data-data. Pak Dirman yang akan mengkoordinir tim kecil saja. Tadi disinggung tidak terlalu di coaching, itu apakah artinya Bang Sandi punya materi yang disiapkan sendiri atau bagaimana itu? Materinya bagian dari visi Indonesia Menang, tinggal disandingkan dengan
harapan-harapan dari masyarakat, solusi-solusi dari masyarakat yang kita tangkap di 1.500 titik. Fakta-fakta juga ada beberapa yang terbaru mengenai pengangguran yang didominasi oleh pengangguran muda, 15-24 tahun ini 61% millennials, dan ini cocok sama program VOC yang kami luncurkan. Sekarang sudah masuk ke tahap nasional, banyak diapresiasi. Kemarin di Pekalongan juga luar biasa antusiasme masyarakat, karena ini adalah membuat masyarakat lebih mandiri dalam menyikapi meningkatnya tingkat pengangguran di kalangan anak muda dan justru di lulusan SMK. Ini bagaimana link and match antara dunia usaha, difasilitasi pemerintah, dan gerakan masyarakat sama dengan sistem pendidikan kita menghasilkan satu lulusan-lulusan itu yang sudah siap pakai, bukan siap nyari kerja, tapi siap untuk digunakan di sektor-sektor yang seperti revolusi industri 4.0 itu harus langsung bisa menyesuaikan, beradaptasi. Anak-anak muda kita semua bisa kalau diberikan fasilitasi mulai dari 2 tahun terakhir mereka ada baik di bangku kuliah atau di SMK untuk langsung siap terjun ke tentunya lapangan kerja. Selain masalah pengangguran, bisa dijabarin lagi nggak masalah seperti di setiap tema kesehatan, pendidikan? Ya, kalau pendidikan jelas ya, masalah akses pendidikan dan juga mengenai kualitas pendidikan. Jadi yang akan kita dorong adalah pendidikan yang tuntas berkualitas. Itu nanti akan memastikan bahwa kurikulum yang dibawa Prabowo Sandi ke depan adalah kurikulum yang harus lebih nyambung sama apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha sekarang, revolusi industri 4.0. Bagaimana nanti kurikulumnya tidak hanya menjejali dengan begitu banyak beban pelajaran sehingga peserta didik dan pendidiknya sendiri kerepotan karena terlalu beban kurikulumnya terlalu berat. Kita harus sesuaikan kurikulum yang lebih nyambung dengan dunia usaha. Kualitas guru harus kita tingkatkan, kompetensi guru harus kita tingkatkan. Tapi sebelum kita tingkatkan, kita harus perhatikan dulu rasa keadilan buat guru, terutama guru honorer. Kesenjangan pendapatan mereka, kesenjangan penghasilan mereka, kesejahteraan mereka harus kita lebih perhatikan. Juga nanti materi bahwa pendidikan itu bukan hanya mendidik anak-anak muda yang cerdas, pandai, tapi juga berakhlakul karimah, memiliki karakter yang kuat, memiliki budi pekerti dan semangat kebinekaan. Bagaimana nanti Indonesia yang semakin tantangannya semakin kompleks ini, anak-anak mudanya itu menjunjung tinggi Pancasila, NKRI, memiliki akhlak yang karimah, pengetahuan agama yang baik, dan bisa tentunya bersaing di pasar kerja global. Karena pesaing kita bukan hanya Indonesia, tapi juga dari Vietnam, dari Laos, dari Malaysia. Jadi kita harus menangkap. Untuk kesehatan, 3 masalah utama. Pertama, layanan kesehatan yang terganggu karena pengelolaan BPJS yang semrawut. Ini kita jangan saling menyalahkan siapa-siapa, tapi Prabowo Sandi sudah punya solusi untuk pembenahan BPJS. Kita juga ingin bahwa kesejahteraan para petugas kesehatan, pelayan kesehatan ini juga kita perhatikan. Banyak sekali yang saya temui di masyarakat, mereka mengeluh tidak diberikan sisi keadilan terutama bagi relawan kesehatan. Itu banyak sekali membantu di masyarakat, mereka belum mendapatkan sentuhan kesejahteraan yang setara. 3, masalah stunting, masalah kematian ibu, kematian anak itu sangat tinggi masih untuk negara yang sekarang masuk ke 15 ekonomi besar dunia. Indonesia masih berkutat masalah kematian ibu, angkanya masih di atas 300, juga masalah kematian anak saat kelahiran, juga masalah stunting, gizi. Ini harus kita benahi, dan saya punya pengalaman bekal waktu di DKI bagaimana menyediakan layanan ibu mulai sejak hamil, malah mulai sejak pernikahan, hamil sampai
melahirkan itu bagaimana diperhatikan masalah gizi, nutrisi, dan juga kita harapkan akan turun secara signifikan masalah dari kematian ibu maupun kematian anak. Stunting juga kita harus turunkan sebagai salah satu potensi bencana di kemudian hari kalau kita tidak tangani dengan baik. Masalah ketenagakerjaan kita tahu semua. Salah satunya yang juga menjadi sorotan adalah tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri belum mendapat perlindungan. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri kalau kita sediakan tenaga kerjanya di sini. Kita akan revisi Perpres yang memudahkan tenaga kerja asing ada di yang sekarang banyak masuk, justru mengambil porsi yang mestinya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Kita akan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Untuk perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal, kita berikan insentif. Setelah itu kita juga melihat bahwa masalah sosial budaya ini sebagai kekayaan yang kita bisa olah sebagai kekayaan yang mendorong ekonomi dan posisi bangsa Indonesia bersaing di persaingan global ini. Kita punya sosial budaya yang luar biasa dan kita bisa dibilang sudah maju sekali sosial budaya kita. Dan terakhir masalah kesenjangan sosial ini, salah satu yang akan saya soroti adalah masalah yang paling basic, yang paling mendasar adalah masalah perumahan. Banyak ketimpangan sosial dihadirkan karena minimnya akses masyarakat terhadap perumahan yang bersubsidi. Itu yang nanti akan kita dorong juga. Jadi itu penjelasan panjang, besok akan kita rangkum. Mudah-mudahan debatnya edukatif dan menarik untuk masyarakat dan membantu masyarakat menjatuhkan pilihan. Terutama pada emak-emak ini ya, emak-emak dan milenial, ternyata data kita secara internal undecidednya meningkat. Ini harus kita bidik dengan diskusi yang sangat relevan kepada mereka sehingga mereka bisa menentukan. Di luar materi debat kan ulama ini kan kiai bang atau ulama nih bang, gimana bang? Apa namanya? Saya melihatnya bukan lawan ya, saya melihatnya ini seperti mitra berdemokrasi. Pak Yai ini tentunya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Pak Yai, saya usia 1,5 tahun, beliau sudah menjadi politisi, jadi anggota dewan. Jauh sekali perbedaan pengetahuan. Jadi kami saling akan mengisi. Saya memastikan tidak akan mencoba menyerang atau apa, tapi ini adalah bagian daripada kemitraan dalam demokrasi. Perbedaan kita karena tanggal 17 April aja, tapi kita semuanya sama, ingin Indonesia adil, ingin Indonesia makmur. Itu harapannya. Tidak menyerang ya bang? Tidak akan, saya sudah pastikan tidak akan menyerang. Sungkan pastilah, manusiawi sekali sama orang yang tua. Saya dididik agar selalu sepanjang hidup sungkan sama yang senior dan selalu berlaku hormat. Jadi itu enggak, saya akan tampil apa, saya nggak akan berubah karena sama-sama cawapres harus garang gitu. Enggak. Saya nggak, ya seperti biasa aja. Bang, antisipasinya apa bang? Kalau misalkan ada counter serangan-serangan kecil, silakan aja, biar masyarakat ini. Kalau misalnya dia ngeluarin ayat nih bang, kan sering Saya kasih tahu bahwa saya memang nggak, pemahaman saya terhadap ayat-ayat kan sangat terbatas. Jadi mungkin dari pengalaman saya dalam membangun usaha sebagai profesional, sebagai kemarin bertugas di politik, sempat juga jadi birokrat. Ini akan saya gunakan meyakinkan masyarakat. Pak, kalau Pak Prabowo nanti akan mendampingi ya? Belum tahu, nanti diputusin 1-2 hari. Pak, ini terus kan 30 hari ke belakang ini kan banyak video-video muncul yang narasinya Pak Prabowo kasar ke para relawan. Sudah diantisipasi dan kita sampaikan aja bahwa apa yang terjadi secara real, secara sangat konkret, apa yang di lapangan. Pak Prabowo ingin menyatu dengan masyarakat, ingin bersalaman. Saya juga mengalami hal yang sama kok, tapi nggak terlalu diekspos aja, di mana kalau saya turun di masyarakat di bawah, bukan hanya dari pihak pengamanan, tapi dari kadang-kadang dari pihak
setempat relawan suka mendorong-dorong emak-emak gitu, kasihan juga saya. Saya terus mengingatkan bagian daripada Pilpres ini adalah menyatu dengan masyarakat. Dan kalau nggak mau resiko menyatu dengan masyarakat ya jangan nyapres, jangan nyawapres. Saya sama Pak Prabowo udah meyakini bahwa kita harus manunggal dengan masyarakat. Jadi resiko seperti itu ada aspek pengamanan, pengawalan, ini juga saya juga di awal saya terus berikan penjelasan dan mereka menyatakan iya Pak, tapi dari sisi pengamanannya juga ya kita sama-sama jaga. Dan saya yakin masyarakat itu semua tulus yang datang ke acara-acara kita, tulus ingin melihat, menyentuh, ingin berinteraksi, dan itu harus terus kita fasilitasi ke depan. Narasi-narasi seperti itu sudah kita antisipasi dan kami meyakini bahwa yang terpenting adalah ekonomi. Sekali lagi masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, biaya hidup, dan saya senang sekarang Presiden sudah mulai turun lagi ke pasar, sudah mengantisipasi masalah lapangan kerja dengan mengeluarkan program-program yang menyentuh masalah yang saya angkat selama ini. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata Pilpres itu membawa yang terbaik di antara kita. Bahwa selama ini pemerintah fokus di infrastruktur, sekarang sudah mulai beralih fokusnya di lapangan kerja. Itu yang membuat saya bahagia. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa proses demokrasi kita ini akhirnya membawa bangsa ini ke arah yang terbaik. Karena kalau kita tidak ingatkan, akhirnya ngomong infrastruktur terus, masalah lapangan kerja tidak tertangani. Tapi karena Prabowo Sandi terus bicara lapangan kerja, biaya hidup, harga bahan pokok, akhirnya ini yang ditangkap oleh pemerintah, Presiden Jokowi mengubah narasi. Dan buat saya ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini adalah karunia dari demokrasi. Soal pernyataan Pak Agung Gumelar Pak yang soal pelanggaran itu kan isu 5 tahunan, ini politis nggak sih Pak? Ya. Masyarakat sudah bisa melihat. Kalau misalnya Pak Agung kan bagian dari tokoh-tokoh yang sangat kita hormati, saya sangat-sangat menghormati senior kita Pak Agung, dan itu sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Untuk beliau mengeluarkan pernyataan itu kan tentunya ada mekanismenya. Pelanggaran berat HAM sudah ada mekanisme yang diserahkan dan pemerintah sudah punya kesempatan 5 tahun. Kenapa baru diuji seperti itu? Dan tolong diserahkan bukti-bukti yang dimilikinya supaya bisa diproses. Saya yakin Pak Prabowo juga sangat baik. Dan kami malah untuk supaya tidak keluar 5 tahunan seperti ini, kita akan membuat satu mekanisme nanti jika Prabowo Sandi terpilih agar isu-isu masalah HAM berat masa lalu itu bisa terselesaikan, live and let live gitu. Kita move on dari isu-isu tersebut, dan mekanismenya sekarang lagi disusun seperti mirip Truth and Reconciliation Council yang ada di Afrika Selatan waktu itu, dan mereka berhasil move on dari masalah-masalah masa lalunya. Kalau negeri ini terus memikirkan masa lalunya tanpa menyelesaikan secara tuntas, kapan kita bicara dengan masa depan? Kalau kita ngelihat spion terus ke belakang, kita bisa-bisa nggak mendapatkan orientasi yang baik untuk masa depan. Jadi kita berharap ini jadi pengingat kita semua, dan apa yang diungkapkan oleh Pak Agung tersebut, harapan kita adalah yang terakhir kali untuk disampaikan supaya dituntaskan, karena kalau tidak ya sangat merupakan jadi cacat daripada proses setiap 5 tahun proses demokrasi itu. Ada yang baru datang? Pinjam. Oke, yuk. Bapak Gubernur, Pak.